Halo teman-teman, pada episode yang lalu kita telah membahas inovasi pangan dan pangan fungsional. Pada episode yang sekarang, yuk kita bahas sama-sama tentang bagaimana cara pengawetan pangan. Yuk kita bahas sama-sama yuk. Makanan adalah keperluan dasar manusia. Tanpa makan, jelas kita tidak bisa aktivitas atau hidup. Namun, makanan yang telah busuk akan menyebabkan kita menjadi sakit. Ciri-ciri makanan busuk adalah misalnya rasanya menjadi masam, berbau, dan berubah warna. Pengawetan makanan dilakukan untuk memberi perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi dan memberi masa simpan yang lebih panjang. Tahukah kamu, semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, semakin mempermudah aktivitas kita, sehingga berpengaruh terhadap gaya hidup dan pola makan. Misalnya, menyebabkan terjadinya obesitas dan diabetes. WHO memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia akan terus melonjak. Dari awalnya 8,4 juta penderita di tahun 2000, menjadi sekitar 21,3 juta di tahun 2030 nanti. Pangan fungsional dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saja, tetapi juga memberikan dampak kesehatan. Salah satunya dibuat gula rendah kalori dari bahan jagung. Nah, sekarang kita akan lihat bedanya gula tebu dan gula jagung. Gula biasa atau gula tebu mengandung suatu molekul kompleks yang disebut dengan sukrosa, yang dalam kondisi asam, yang misalnya juga ada di dalam saluran pencernaan, akan dipecah menjadi bentuk gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa dan fruktosa dalam jumlah yang sama banyaknya. Sementara gula jagung hanya mengandung zat gula sederhana yang disebut dengan fruktosa. Dalam beberapa penelitian, gula jagung memiliki jumlah kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan gula biasa atau sukrosa. Dalam setiap gram sukrosa mengandung 4 kalori, sementara dalam setiap gram fruktosa hanya mengandung 3 kalori. Cara-cara pengawetan antara lain: 1. Pendinginan dan pembekuan. Makanan dapat disimpan dalam suhu dingin sampai beku, yaitu antara 0 sampai minus 24 derajat Celcius. Perbedaan pendinginan dan pembekuan adalah dalam hal pengaruhnya terhadap aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Cara yang kedua adalah pengeringan. Pengeringan tidak lain adalah untuk mengeluarkan dan menghilangkan air yang ada di dalam bahan pangan melalui pemanasan. Biasanya, kandungan air di dalam bahan pangan tersebut dikurangi sampai batas tertentu, misalnya di bawah 4%, sehingga mikroorganisme di dalam pangan tersebut tidak bisa tumbuh. Yang ketiga adalah pengemasan. Pengemasan merupakan bagian dari salah satu pengawetan makanan, yaitu berfungsi untuk mencegah kerusakan dari luar, misalnya kerusakan mekanis, pengaruh kadar air dari luar, dan lain-lain. Yang keempat adalah penggunaan bahan kimia. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba, pembusuk, dan memberikan tambahan rasa sedap, manis, dan berwarna, misalnya cuka, asam astat, dan antioksidan. Nah, setelah kita membahas sama-sama terkait dengan pengawetan makanan, sudah paham kan? Nah, nanti pada program studi Food Business dan Teknologi Universitas Prastamulia, kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan pengawetan makanan tersebut. Ada teknologi yang sederhana dan bahkan sampai yang modern.